Hai semuanya, perkenalkan nama saya Odila. Saya Rudi. Saya Rifki. Kali ini kami akan menjelaskan tentang cara menginput database menggunakan aplikasi Accurate. Ya, langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Accurate setelah kita membuat database terbaru. Akan muncul halaman persiapan singkat. Kita pilih bahasa yang akan digunakan. Kita pilih bahasa Indonesia di sini ya. Ini tipe persiapan, kita pilih yang lahir. Mata uang. Ini adalah mata uang yang akan digunakan perusahaan. Bisa dilihat daftarnya di sini. Mata uang yang dipakai adalah rupiah dan Singapura dolar. Kita tulis di sini IDR, nilai tukarnya 1, negaranya ini Indonesia, simbolnya rupiah. Lalu mata uang kedua adalah Singapura dolar. Nilai tukarnya kita bisa lihat di sini 9.500. Negaranya Singapura. Simbolnya SGD. Jika sudah, pastikan data yang Anda input sudah benar, kemudian lanjut. Nama perusahaan. Nama perusahaan bisa kita lihat di sini. PT Mandiri Limited. Alamat Jalan Margonda Raya. Kita bisa ambil data dari sini. Lalu kita tempel di sini. Tanggal mulai tutup buku. Di sini tertulis bahwa tanggal mulai tutup bukunya 31 Maret. Maka di sini adalah 1 April. 31 Maret itu tutup buku. Tanggal mulainya 1 April. Tahun 2016. Tahun fiskalnya 16. Periodenya 4. Mata uang default ini IDR. Jika sudah, kita lanjut. Ini adalah informasi pajak perusahaan. Nomor seri faktur pajak. Kita bisa ambil data dari sini. Lalu kita tempel. NPWP. Nomor pengukuran NPWP. Dan tanggal pengukuran 1 Maret tahun 2000. Kode cabangnya 000, jenis usaha perdagangan. File USBT-nya 51900. Pastikan ini benar, kemudian lanjut. Sekarang kita ada di langkah keempat. Ini ada daftar akun. Ini daftar akun yang disiapkan dari Accurate ya. Ini tidak kita pakai, maka kita hapus semua. Tapi sebelum itu kita isi dulu di sini opening balance. Jika sudah, kita hapus semua kecuali yang dua. Klik kanan. Maaf. Klik kanan hapus.
atau bisa juga ditekan Ctrl Del. Ingat, dua akun yang berhuruf kapital tidak dihapus. Jika sudah seperti ini, maka kita impor akun. Kita cari akun yang sudah saya siapkan, ada di sini, di materi. Nah, ini kita ganti ke CLS dulu. Nah, ini tabel 1 daftar akun. Ini adalah daftar akunnya. Kita bisa ambil dari sini, lalu kita ambil data. Kita tunggu. Nah, ini daftar akun yang perlu kita masukkan ke quick setup. Ini nama kolomnya kita hapus dulu. Ctrl Del. Yes. Ya sudah, kita petakan di sini. Definisi kolom. Nomor akun, kita pilih nomor akun. Nama akun, kita pilih nama akun. Saldo awal, kita pilih saldo. Mata uang, yang sama. IDR kita definisikan ke IDR. Ingat, jangan sampai terbalik. Tipe akun, kas dan bank, kita pilih kas dan bank. Akun piutang, kita pilih akun piutang. Begitu juga seterusnya. Harus sama. Aset dan aktiva itu sama ya. Akun hutang itu akun piutang. Hutang lancar lainnya. Dan hutang jangka pendek. Ekuitas. Ingat ya, ini data sumber dan definisinya harus sama agar data tidak tertukar-tukar. Akun induk, kita pilih akun induk. Jika sudah, maka kita bisa import data.
Maaf, ini terlewat. Sudah semua? Kita cek lagi. Ya, sudah. Sekarang kita import data. Kita tunggu beberapa saat. "68 data terimport, 6 data gagal." Jika ada 0 data gagal, berarti langkah yang kita lakukan sudah benar. Nah, ini daftar akun yang baru saja kita masukkan. Jika sudah, kita lanjut. Ini adalah akun default mata uang. Nama mata uangnya IDR. Akun hutang, kita pilih hutang IDR. Akun piutang IDR. Pembayaran dibuka, penjualan IDR. Bayaran dibuka, pembelian IDR. Diskon, potongan penjualan. Nah, untuk akun laba atau rugi terrealisir ini, kita buat akun baru. Kita beri nama laba atau rugi terrealisir. Kita oke. Ini kita potongan penjualannya. Nah, untuk laba tak terrealisir ini, kita bikin akun baru juga. Laba atau rugi tak terrealisir. Oke. Memetakan akun default mata uang untuk IDR. Sekarang kita pilih untuk SGD-nya. Nah, ini akun hutangnya kita pilih hutang SGD. Hutangnya juga SGD, penjualan SGD, pembelian SGD juga. Nah, ini yang disamakan. Ya sudah, kita next. Nah, ini adalah syarat pembayaran. Di modul tertulis bahwa termin pembayaran dapat urusan transaksi hubungan terdiri dari cash and delivery dan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Maka kita buat tambah jika membayar antara hmm, 30 hari akan dapat diskon 0. Jatuh temponya 30 hari. Keterangannya net 30. Ya sudah, kita oke. Nah, untuk data pembayaran barunya tunai saat pengantaran COD. Oke. Nah, ya sudah, sekarang kita isikan pajak. Di sini kita tulis PPN. Seperti di modul bisa dilihat, PPN, pajak bertambah nilai senilai 10%. 10%, kodenya kita tulis T, pajak pertambahan nilai.
Akun pajak penjualan kita pilih. PPN keluaran. Dan untuk pajak pembelian kita pilih PPN. Masuk. Sudah kita oke. Setelah itu kita lanjut. Tipe pelanggan. Bisa dilihat di sini di modul materi 2. Tipe pelanggan ada umum dan khusus. Maka kita buat di sini pelanggan umum. Hanya satunya khusus. Metode pengiriman. Di modul dijelaskan bahwa ada metode pengiriman, ada mobil box, kurir, dan angkutan prima. Maka kita buat mobil box, kurir, atau sepeda motor. Dan angkutan prima. Oke. Ya sudah, kita lanjut. Ini ada pelanggan. Kita sudah menyiapkan data pelanggan. Kita bisa impor dari berkas. Ambil data. Seperti tabel akun yang tadi, kita petakan tiap-tiap kolom data sumber, kita definisikan. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita petakan data sumber ke definisi kolom. Ada tipe pelanggan, ada umum, dan khusus. Begitu juga nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uang, ada rupiah, dan dolar Singapura. Pajak pertama, PPN. Saldo awal, nomor faktur ini kita isi nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur, dan saldo pertanggal. Syarat, definisikan ke COD dan minat 30, jangan sampai tertukar. Ingat. Jika sudah, kita cek dulu. Kita lihat di saldo pertanggal 3/23/2016, yang berarti bulan 3 tidak mungkin kan ada bulan 23, berarti ini bulannya di depan. Maka kita pindah formasi tanggal ini jadi MM dan DD. MM itu mom itu bulan, D itu day, D itu tanggal, dan tahunnya 4 di akhir. Jika sudah, maka formatnya sudah sesuai. Kita centang tambah saldo jika nomornya sama, karena terdapat 2 pelanggan yang terdapat 2 di dalam tabel. Kita gabungkan saja dengan tambah saldo jika nomornya sama. Nomor pelanggannya sama, maka akan menjadi 1. Kita import data. 6 data terimpor dan 0 gagal.
Nah, berarti kita berhasil melakukan importnya. Nah, lihat tidak ada duplikasi lagi. Jika sudah, kita lanjut. Ini adalah pemasok. Halnya sama kita terapkan pada pemasok. Ini tampil 3 daftar pemasok. Kita ambil datanya, kita hapus ini, dan kita petakan data sumbernya. Nomor pemasok ke nomor pemasok, nomor pemasok ke nomor pemasok. Pastikan sama. Sudah. Sekarang, jika semua sudah dipetakan dengan benar, maka kolom-kolom yang dibutuhkan akan kosong. Kita lihat tanggalnya lagi. 3.30. 30 adalah hari. Maka ini kita balik. Nah, sudah dibalik ya. Bulannya ada di depan, terus harinya ada di tengah, dan tahunnya di belakang. Sama dengan format tanggal di saldo bertanggal. Jika sudah, ini karena ada 2 nomor pemasok, kita gabungkan saja dengan cara tambah saldo jika nomornya sama. Kita import data. 5 data terimport, berarti sukses. Sekarang kita lanjut. Gudang di sini ada gudang depan, dan belakang. Depan ini toko ya. Toko. Kategori barang. Kita lihat di mode kategori barangnya. Ada di mode 2. Mode 3. Produk dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu furnitur dan wallpaper. Kita tulis furnitur dan wallpaper. Jika sudah, kita lanjut. Akun default barang. Akun default barang kita pilih salah satu saja ya. Persediaan. Kita pilih persediaan wallpaper, maka semuanya disamakan menjadi wallpaper. Penjualan wallpaper. Retur penjualan juga wallpaper. Diskon barang potongan. Akun barang pengiriman, barang terkirim. Harga pokok wallpaper. Retur pembelian, kita isi persediaan wallpaper. Akun biaya adalah beban lain-lain. Akun barang belum ditagih. Utang barang belum tertagih. Sudah, kita lanjut. Persediaan dalam proses, kita pilih persediaan dalam proses. Selisih aktual dengan standar
kita pilih selisih barang diterima. Sudah, kita lanjut. Metode barangnya, metode persediaan. Di modul tertulis Vivo, maka kita ganti ke Vivo. Kita impor dari berkas. Tabel 4, daftar barang. Ambil data. Kita hapus dulu. Sekarang kita petakan data sumber ke definisi kolom. Pastikan semua sama, jangan sampai tertukar. Pastikan sama, wallpaper ke wallpaper, kursi ke kursi, meja ke meja. Furnitur ke penjualan furnitur. Wallpaper ke wallpaper.
Tipe persediaan kita pilih barang jadi. Kita centang tambah saldo jika nomornya sama. Kita perhatikan tanggalnya. Oke, sekarang kita bisa import data. Data terimpor, 0 data gagal, yang berarti transaksi sukses. Sekarang kita lanjut. Tipe aset tetap kena pajak. Kita bisa lihat di modul. Tipe asetnya adalah tanah, bangunan permanen, dan peralatan. Kita tambah di sini tanah. Umur fungsinya 0 karena dipakai. Metodenya non depresiable. Lalu kita tambah baru bangunan permanen. Penyusutan kena pajak, strike line. Estimasi umur pajaknya 20 tahun. Kita oke. Nah, satu lagi yaitu peralatan. Metode penyusutannya garis lurus. Estimasi umur pajaknya 4 tahun. Kita oke. Nah, sudah sama seperti di modul ya. Sekarang kita lanjut. Tipe aset tetap bisa lihat di sini ada tanah, gedung, dan peralatan. Tanah. Tipe pajaknya tanah. Nah, kita beli gedung. Tipe pajaknya gedung atau bangunan permanen. Kemudian peralatan. Kita pilih peralatan. Sudah, kita lanjut. Ini daftar aktiva tetap. Sudah kita siapkan ini ya. Sudah ada di berkas dari Excel. Kita pilih XLS, daftar aset tetap. Kita ambil data. Kita hapus kolom pertama. Kita petakan data sumber ke definisi kolom. Tipe aktiva tetap, tanah ke tanah, gedung ke gedung, peralatan ke peralatan. Kode aset, kode aktif. Aktiva dan aset itu sama ya. Deskripsi berarti keterangan. Kuantitas, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulan aktiva, sumber dana, metode penyusutannya, tidak disusutkan, dan garis lurus. Aset tetap pajak. Benar, bukti benar. Akun sumber dana.
akun aset, ada tanah, gedung, dan peralatan. Akun beban, penyusunan gedung dan peralatan. Jika oke, akumulasi depresiasi, kita pilih akumulasi penyusunan gedung dan peralatan. Jangan sampai tertukar posisinya ya. Jika sudah, maka kita lihat tanggalnya lagi. 30 berarti itu harinya ditaruh di tengah, di antara tahun dan bulannya ada di depan. Sekarang kita import data. 4 data report memang gagal, berarti kita lanjut ya. Sepertinya kita sudah selesai melakukan quick setup untuk PT Mandiri Furniture. Langsung saja kita masuk pada transaksi yang pertama. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu data quick setup yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buka data perusahaan. Kemudian kita pilih titik 3 yang ada di sini. Lalu kita cari file quick setup yang sudah kita buat. Setelah itu, kita pilih open. Lalu kita klik OK. Kita masukkan kata kuncinya yaitu supervisor. Setelah itu, kita klik OK. Kita masuk pada transaksi yang pertama. Untuk meningkatkan penjualan, Mandiri Furniture mempekerjakan 2 orang tenaga penjual. Tenaga penjual akan mendapatkan komisi sebesar 3%. Pertama-tama, kita pilih persiapan, kemudian kita pilih preferensi. Setelah itu, kita buka fitur. Nah, di sini kita aktifkan pakai penjual. Setelah itu, kita pilih OK. Setelah itu, kita masuk ke daftar. Lalu kita pilih penjual. Di sini kita pilih baru. Lalu kita masukkan nama penjualnya. Tenaga penjualnya yang pertama yaitu Rudi Pramono. Kita masukkan namanya. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita perbaharui. Kita pilih baru lagi. Kemudian tenaga penjual yang kedua yaitu Andri Senior. Kita masukkan namanya. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita perbaharui. Nah, di sini sudah muncul kedua nama tenaga penjual. Selanjutnya, tenaga penjual akan mendapatkan komisi sebesar 3%. Kita masuk ke daftar.
Kemudian kita pilih daftar lain, lalu kita klik batasan komisi. Di sini kita pilih baru. Kode komisinya kita sesuaikan dengan yang diperintahkan oleh soal, yaitu MF001. Di sini kita pilih jumlah. Kemudian di sini kita pilih faktur karena total nilai penjualan per faktur. Kemudian kita di sini masukkan dalam batasan karena dia katakan bahwa dengan batasan. Kita masukkan batasannya antara 300.000 sampai dengan 1 miliar. Kita masukkan nominalnya di sini. Kemudian di sini kita pilih persentase. Lalu di sini kita masukkan 3%. Di sini kita pilih faktur. Lalu kita pilih OK. Kemudian kita perbaharui. Nah, di sini sudah muncul komisi yang sudah kita masukkan tadi. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang kedua. Di sini dituliskan Andri Senior memberikan penawaran produk ke PT Jaya Raya. Berarti di sini Andri Senior melakukan penjualan. Kita masuk ke penjualan. Kemudian kita masuk ke penawaran penjualan. Nah, di sini order by kita isi PT Jaya Raya. Setelah itu quote number-nya kita isi sesuai dengan yang ada pada soal. Nomor formulir pendaftarannya itu SQMF 160001. Kita tinggal copy paste. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 1 April 2016. Kemudian penjual di sini kita isi dengan Andri Senior. Setelah itu kita masukkan item yang ditawarkan. Yang pertama ada meja kantor 0123. Kita pilih meja kantor 0123. Nah, di sini sudah otomatis terisi ya. Kemudian dituliskan bahwa diskon produk sebesar 5%. Di sini kita isi 5%. Kemudian kita enter lagi. Masuk ke item yang kedua di sini yaitu kursi kantor type Dix 0117. Kita cari di sini kursi kantor type yang sama. Setelah itu di sini juga diberikan diskon produk sebesar 5%. Oke. Setelah itu di sini ada dituliskan syaratnya. Diskon akan diberikan jika PT Jaya Raya memesan produk minimal 10 unit. Nah, di sini kita masukkan ke description. Minimal 10 unit. Nah, ini adalah penawaran yang diberikan oleh Andri Senior. Sebelumnya kuantitinya juga kita ubah. Di sini kuantitinya untuk meja kantor
sebesar 15. Kemudian untuk kursi kantor kuantitinya ada 10. Oke, sudah. Nah, kalau sudah muncul total invoice-nya seperti ini, berarti penawaran produk sudah selesai kita input. Setelah itu, kita simpan dan tutup. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga. Ditulis di sini, PT Jaya Raya memesan produk yang ditawarkan atas nomor penawaran SQMF 16001. Berarti kita masuk ke pesanan penjualan. Kemudian order by di sini kita masukkan PT Jaya Raya. Setelah itu nomor PO-nya di sini kita masukkan nomor pesanan pembelian. Nah, ini kita masukkan ke PO nomor. Berikutnya SO number-nya kita masukkan ini, nomor transaksi pesanan penjualan. Kita masukkan. Kemudian pemesanannya di tanggal 4 April 2016. Berikutnya ship date atau tanggal pengiriman. Di sini tertulis tanggal pengiriman tanggal 6 bulan 4 2016. Kemudian di sini salesman di sini kita pilih Andre Senior. Kenapa? Karena transaksi 3 ini merupakan lanjutan dari transaksi yang kedua, di mana nomor penawarannya ini oleh Andre Senior. Berikutnya ship via ini pengirimannya menggunakan, pada soal tertulis mobil box, maka di sini kita pilih mobil box. Berikutnya kita input item yang akan dipesan. Nah, karena sebelumnya pada transaksi kedua kita sudah menginput data penawaran, jadi kita tidak perlu memasukkan lagi secara ketik ulang. Jadi kita bisa pilih langsung penawaran. Nah, ini merupakan data penawaran pada transaksi kedua. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini otomatis akan muncul data yang sudah kita input pada transaksi yang kedua. Sekarang kita tinggal cek kembali apakah produk yang dipesan sama dengan produk yang ditawarkan sebelumnya. Item pertama, meja kantor 0123 dengan kuantiti sebanyak 15 dan juga diskon produk 5%. Item kedua ada kursi kantor, type-nya sudah sama. Kemudian kuantitinya di sini 8, berarti di sini kita ganti menjadi 8. Kemudian diskonnya 0%.
atau tidak mendapatkan diskon. Sebelumnya sudah ada di description atau di catatan bahwa diskon akan diberikan jika PT Jaya Raya memesan produk minimal 10 unit. Karena pada item kursi kantor ini yang dipesan hanya 8 unit, maka tidak mendapatkan diskon. Kemudian pada soal tertulis bahwa memberikan uang muka sebesar 18 juta. Karena dia sudah membayar uang muka, maka di sini kita masuk ke uang muka. Oke, di sini pelanggannya PT Jaya Raya. Kemudian PO number-nya adalah nomor pesanan pembelian Jaya Raya adalah ini. Sudah sama ya. Kemudian invoice-nya atau nomor fakturnya yaitu ini, UMPJ. Kita tinggal copy paste. Selanjutnya tanggal pembayarannya yaitu tanggal 4 April 2016. Selanjutnya tanggal pengirimannya sama. Kemudian dikirimnya juga sama menggunakan mobil box. Kemudian penjualnya Andri Senior. Nah, sekarang di sini kita isi pembayaran uang mukanya sebesar 18 juta. Jika sudah seperti ini, maka kita pilih bayar karena dia sudah membayar uang muka. Selanjutnya di sini kita isi nomor penerima uang muka penjualannya ini RCPT 160001. Kita isi. Kemudian payment date-nya tanggal 4 April 2016. Bersamaan dengan hari pemesanan. Kemudian check date-nya juga sama. Setelah itu banknya. Di sini ditulis bahwa transfer ke Bank Mandiri. Nah, sudah benar di sini Bank Mandiri dengan mata uang rupiah. Kemudian di sini sudah tercetak ya. Sudah terinput bahwa sudah melakukan pembayaran uang muka sebesar 18 juta rupiah. Setelah itu kita langsung saja pilih simpan dan tutup. Kemudian kita simpan dan tutup lagi pada bagian uang muka. Dan pada pemesanan kita simpan dan tutup juga. Dengan ini transaksi ketiga sudah selesai.
Sekarang kita masuk ke transaksi yang keempat. Di sini tertulis bahwa Rudi Purnomo berhasil menjual produk di bawah ini ke pelanggan umum secara tunai. Berarti karena dia secara tunai, maka kita langsung masuk ke faktur penjualan. Oke. Di sini kita langsung saja isi pelanggannya. Karena dia pelanggan umum, maka pada pelanggan ini kita pilih pelanggan tunai. Kemudian nomor fakturnya yaitu ini SIMF. Di sini kita langsung masukkan. Kemudian tanggalnya 5 April 2016. Kemudian tanggal pengiriman juga sama. Karena dia pembeliannya secara tunai. Kemudian di sini penjualnya Rudi Pramono. Setelah itu di sini kita masukkan itemnya. Yang pertama itemnya yaitu wallpaper motif. Kuantitinya 5 meter. Kemudian tidak mendapatkan diskon. Gudangnya gudang belakang. Kemudian kita langsung enter. Item kedua wallpaper polos. Kuantitinya 3 meter. Kemudian tidak ada diskon dan juga gudang belakang. Item ketiga yaitu kursi kantor type STD. Kita cari kursi kantor type STD. Setelah itu kuantitinya hanya 1 unit. Tidak mendapatkan diskon. Gudangnya di sini kita ganti menjadi toko. Sebelum kita memasukkan gudang di sini, jika belum muncul tabel gudang di sini, maka bisa mengaktifkan lewat persiapan, kemudian masuk ke preferensi, kemudian masuk ke fitur, bisa langsung aktifkan multi unit dan juga gudang barang WPI. Setelah itu pilih OK. Maka nanti tabel gudang akan muncul di sini. Setelah itu pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri. Karena ini pembelian secara tunai, berarti langsung melakukan pembayaran. Di sini kita langsung klik terima bayaran. Kemudian di sini payment date-nya langsung kita samakan 5 April 2016. Kemudian
Check date-nya juga sama, 5 April 2016. Setelah itu, banknya di sini kita pilih Bank Mandiri, mata uang rupiah. Setelah itu dicentang bagian bayar, karena berarti dia sudah melakukan pembayaran secara tunai. Nah, di sini transaksi keempat sudah selesai. Kita bisa langsung pilih simpan dan tutup. Di sini kita juga langsung saja simpan dan tutup. Nah, transaksi keempat sudah selesai kita input. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang kelima. Pada transaksi kelima ini ditulis bahwa mengirimkan produk yang dipesan oleh PT Jaya Raya atas nomor transaksi pemesanan SOMF 160001. Berarti pada transaksi kelima ini merupakan lanjutan dari transaksi ketiga. Karena pada transaksi ketiga sudah selesai di-input pemesanannya, maka pada transaksi yang kelima ini dilakukan pengiriman produk. Berarti kita masuk ke pengiriman pesanan. Setelah itu pelanggan di sini kita pilih PT Jaya Raya. Kemudian nomor delivery-nya kita masukkan di sini. DOMF 160001. Kemudian tanggal pengirimannya kita ubah menjadi 6 April 2016. Setelah itu kita masukkan itemnya. Nah, itemnya ini kita tidak perlu ketik secara manual. Kita langsung saja pilih pesanan. Di sini kita centang, kemudian pilih OK. Nah, secara otomatis item yang sudah dipesan pada transaksi ketiga akan muncul. Nah, pada soal ditulis bahwa kursi kantornya hanya tersedia 2 di toko dan juga 6 di belakang. Maka di sini kita ubah. Kita tidak perlu mengetik secara manual untuk menambahkan. Di sini kita langsung saja isi yang ke-6. Kemudian sisanya kita tidak perlu ketik secara manual. Kita kembali ke pilih pesanan. Kemudian kita centang lagi. Lalu di sini kita pilih OK. Maka secara otomatis sisa item yang dibutuhkan akan muncul. Nah, bagian gudang ini kita ganti menjadi toko, sesuai dengan yang ada pada soal. Karena kursi yang 2 ini ada di toko dan juga yang 6 ada di belakang, maka kita sesuaikan. Nah, jika sudah, kita langsung saja simpan dan tutup. Maka transaksi kelima sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang ke-6. Nah, di transaksi ke-6 ini ditulis bahwa bagian gudang membuat permintaan pembelian
Nah, kalau permintaan pembelian berarti kita masuk ke purchase atau pembelian. Nah, di sini kita masuk ke permintaan pembelian. Kemudian request number-nya kita masukkan ini. PRQ160001. Kita masukkan. Kemudian request date-nya kita masukkan juga 7 April 2016. Kemudian di sini kita masukkan item yang diminta ya. Yang pertama kursi kantor type DLX 0117. Kuantitinya sebanyak 20 set atau unit. Kemudian required date-nya atau tanggal dibutuhkannya 12 April 2016. Lanjut lagi. Item berikutnya ada meja kantor 0123. Kita masukkan. Kuantitinya sebanyak 20 set. Kemudian required date-nya kita masukkan juga 12 April 2016. Jadi kita copy paste aja ya. Berikutnya, item yang ketiga yaitu meja kantor 0222. Kemudian kuantitinya sebanyak 10 set. Dan dibutuhkan tanggal 12 April 2016. Nah, sudah. Setelah itu, pada description ini kita tulis permintaan pembelian. Oke, setelah itu kita bisa saja langsung simpan dan tutup. Transaksi ke-6 sudah selesai kita input. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang ke-7. Ditulis pada transaksi ke-7, melakukan pemesanan produk. Berarti kalau melakukan pemesanan produk, kita bisa masuk ke pesanan pembelian. Nah, di sini di soal kita bisa lihat ada 2 pemasok, yaitu satu dari internasional dari Singapura, yang kedua dari Indonesia, dan juga kurs mata uangnya juga berbeda. Yang pertama kita input pesanan ke Pearl International. Nah, vendornya di sini kita pilih Pearl International. Nah, untuk nilai tukarnya kita baca pada soal nilai tukar dolar Singapura di sini sebesar 9.700 rupiah. Kita ganti 9.700. Kemudian pilih OK. Berikutnya PO number-nya di sini
kita ganti menjadi POMF 160001. Sudah. Kemudian PO date-nya kita juga ganti menjadi tanggal 7 April 2016. Berikutnya pengirimannya melalui angkutan prima. Berarti di sini ship via kita pilih angkutan prima. Sesudah itu kita masukkan item yang akan kita pesan. Di sini kita tidak perlu mengetik secara manual, kita tinggal mengambil data dari transaksi sebelumnya atau transaksi 6 tadi. Di sini kita pilih requisition, kemudian kita centang lalu kita pilih OK. Nah, secara otomatis item yang sudah kita input sebelumnya akan muncul. Karena yang kita pesan di Pearl International hanya 2 item, yaitu meja kantor 0123 dan juga meja kantor 0222, maka kursi kantornya ini kita hapus atau kita delete. Tinggal klik kanan lalu kita pilih hapus. Kuantitinya 20 untuk meja kantor 0123. Kemudian meja kantornya 10 unit juga. Nah, di sini kita masukkan harga per unitnya $85 Singapura. Kemudian tidak ada diskon. Ke item berikutnya meja kantor 0222. Di sini unit price-nya adalah $90 Singapura. Nah, sudah. Berikutnya kita masukkan lagi pemesanan ke PT Semesta Alam. Karena kita akan menginput data berikutnya, kita tidak perlu simpan dan tutup. Kita pilih simpan dan baru. Berikutnya vendornya di sini kita pilih PT Semesta Alam. Otomatis PO number-nya akan terganti menjadi 0002 karena pada pesanan sebelumnya sudah menggunakan PO number 01. Kemudian PO date-nya kita ganti juga menjadi 7 April 2016. Setelah itu melakukan pengiriman menggunakan mobil box. Berarti di sini kita pilih mobil box. Nah, pada item ini kita tinggal ambil data sebelumnya di requisition. Kita centang, kemudian pilih OK. Maka secara otomatis akan muncul item yang kita pesan ke PT Semesta Alam. Nah, unit price-nya di sini tertulis harga per unitnya 815 per unit. Kita masukkan nominalnya. Sudah. Oke, jika subtotalnya sudah muncul, maka berarti transaksi ke-7 sudah selesai.
kita bisa langsung simpan dan tutup. Transaksi 7 sudah selesai kita input. Berikutnya kita masuk ke transaksi yang ke-8. Di sini ditulis bahwa mengirimkan faktur penjualan ke PT Jaya Raya. Berarti kita masuk ke penjualan. Kemudian kita pilih faktur penjualan. Nah, di sini karena ditulis bahwa mengirimkan faktur penjualan ke PT Jaya Raya, pelanggan di sini kita pilih PT Jaya Raya. Kemudian nomor pengirimannya DOMF 160001. Kita masukkan ke sini. Kemudian invoice date-nya tanggal 9 April 2016. Ship date-nya juga sama, 9 April 2016. Kemudian ini kita tinggal pilih pengiriman. Kemudian kita centang, lalu kita pilih OK. Nah, secara otomatis datanya sudah muncul. Nah, transaksi ini sudah dilakukan sebelumnya pada transaksi ke-5. Jadi ini kelanjutan dari transaksi ke-5. Pada transaksi ke-8 ini dilakukan pengiriman faktur penjualan. Jadi ini lanjutan dari faktur ke-5. Jika sudah seperti ini, maka sudah selesai. Kita bisa langsung pilih simpan dan tutup. Maka transaksi ke-8 sudah selesai kita input. Baik, langsung saja kita masuk ke materi 6. Kita mulai dengan transaksi 9. Transaksi 9 terjadi pada tanggal 10 April 2016. Yang terjadi pada transaksi 9 yaitu kita menerima seluruh kuantitas barang yang dipesan ke PT Semesta Alam. Jadi kita menerima barang yang telah kita pesan sebelumnya dengan nomor pesanan POMF 160002. Apabila kita menerima barang, maka kita masuk ke pembelian. Lalu penerimaan barang, karena kita menerima barang dari pesanan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita masuk ke penerimaan barang. Lalu kepada siapa kita menerima barang? Kita pesan ke PT Semesta Alam. Jadi di vendor kita pilih Semesta Alam. Sekarang kita isi form number-nya. Di sini formulir penerimaan barangnya yaitu RI 160001. Kita salin, kita tulis di form number. Lalu untuk receipt number, di sini nomor pengiriman barangnya SADO 160037. Kita salin, kita taruh di sini. Receipt number. Semuanya harus sesuai dengan kondisi di soal. Lalu untuk receive date, tanggal berapa transaksi ini terjadi? Di sini terjadi pada tanggal 10 April 2016, maka kita tulis 10 April 2016. Untuk ship date-nya kita lihat.
tanggal pengiriman barang 10 April 2016, yaitu terjadi pada saat itu juga. Kita tulis juga 10.04.2016. Jika semua sudah sesuai, sekarang yang harus dilakukan yaitu kita mengambil pesanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita klik pilih pesanan. Nah, di sini akan muncul pesanan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 7 April 2016. Kita centang, lalu klik OK. Di sini sudah terdapat barang yang kita pesan. Sejumlah 20 barang, 20 kursi. Sekarang kita lihat note-nya. Jika tampil pesan error, akun selisih belum tertagih, belum diisi, ketika kita menyimpan, isikan melalui menu persiapan, preferensi pembelian, dan pilih akun selisih barang diterima. Sebelum kita menyimpan, pastikan di persiapan ini sudah memilih akun selisih barang diterima, agar tidak muncul pesan akun selisih belum tertagih, belum diisi. Kita masuk ke persiapan, preferensi, lalu ke pembelian. Nah, yang kosong ini kita pilih menjadi selisih barang diterima. Seperti ini, kita isi sesuai, lalu simpan dengan klik OK. Sudah semuanya, pastikan sesuai dengan kondisi di soal, tanggal, receipt number, form number-nya. Jika sudah, pilih simpan dan tutup. Maka transaksi 9 sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, setelah kita melakukan transaksi 9, kita akan melakukan transaksi 10 yang terjadi pada tanggal 12 April 2016. Yang terjadi pada transaksi 10 yaitu kita menerima barang sekaligus tagihan dari Pearl International. Transaksi 10 ini mirip dengan transaksi 9, yaitu kita menerima barang, namun bedanya kali ini kita sekaligus menerima tagihannya. Jika kita menerima barang saja, kita masuk ke penerimaan barang. Tapi apabila kita menerima tagihan juga, maka kita masuk ke faktur pembelian. Kita masuk ke faktur pembelian, lalu kita pilih ke siapa kita memesannya, ke Pearl International. Karena melalui internasional, kita diminta untuk memasukkan nilai tukar US, nilai tukar mata uangnya. Di sini yaitu 9.750, sesuai dengan kondisi di soal, yaitu 9.750. Klik OK. Untuk nilai tukar pajaknya yaitu 9.700. Kita masukkan 9.700. Sekarang kita masukkan form number-nya. Kita lihat form number-nya yaitu PI 160001. Kita salin, kita masukkan ke form number. Lalu ke invoice number. Invoice number-nya yaitu nomor faktur PINT 0700. Kita salin lalu masukkan ke invoice number. Kapan transaksi penerimaan tagihannya ini? Yaitu pada tanggal 12 April 2016. Jadi kita masukkan 12 April 2016. Untuk ship date-nya kita lihat juga kapan dilakukan pengirimannya. Pengiriman dilakukan pada tanggal 9 April 2016. Itu yang kita tulis di sini, 9 April 2016. Jika sudah semuanya sesuai dengan kondisi soal, sekarang kita akan melakukan pemilihan pesanan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita pilih pesanan, lalu kita centang pada pesanan sebelumnya yang terjadi pada tanggal 7 April 2016 dengan nomor transaksi yang sesuai dengan soal juga. Atas pesanan pembelian nomor POMF 160001.
Lalu kita centang OK. Sekarang sudah ada barang yang sudah kita pesan dengan total 30 meja kantor. Kita lihat informasi selanjutnya. Di sini terdapat asumsi beban angkut pembelian sebesar 102 Singapura dolar. Yang artinya kita tambahkan beban di beban. Lalu kita pilih beban apa itu. Di sini kita pilih beban angkut pembelian. Karena di sini tertulis asumsi beban angkut pembelian sebesar 102 dibayarkan ke angkutan prima. Kita pilih beban angkut pembelian, lalu dibayarkan ke angkutan prima, yang artinya beban sebesar 102, kita masukkan 102, itu dibayarkan ke pemasok. Kita centang ke bagian pemasok lain. Kenapa? Karena jika tidak dicentang, maka beban 102 ini akan masuk ke barangnya. Di sini menjadi 2.702. 2.600 ditambah 102. Tapi karena di soal diminta dibayarkan ke angkutan prima, maka kita centang ke pemasok lain yang nantinya harga yang dibayarkan untuk barangnya tetap 2.600. Dibayarkan ke pemasok. Siapa pemasoknya? Yaitu angkutan prima. Karena belum ada, maka kita diminta menambahkan pemasok baru. Kita tambahkan nama pemasoknya angkutan prima. Seperti di soal ini, buat nama pemasok angkutan prima. Detail informasinya kita ke termin. Detail informasinya mata uangnya Indonesia rupiah. Di sini mata uang Indonesia rupiah. Lalu syarat pembayarannya net 30 atau jatuh tempo ke hari ke-30. Di sini net 30. Selanjutnya dan merupakan PKP PPN 10%. Di pajak, kita tambahkan pajak pertambahan. Akan dikenakan pajak 10%. Jika sudah semua sesuai, kita simpan dengan klik OK. Sudah. Lalu kita cek data-data ini apakah sudah benar. Di sini nilai tukarnya 9.750 ya tadi. Seperti ini. Kita lihat datanya apakah sudah benar. Form number, invoice date-nya, ship date-nya, semuanya pastikan sudah benar. Jika sudah, maka simpan dan tutup. Itu dia transaksi 10. Sekarang kita akan melakukan transaksi 11. Transaksi 11 terjadi pada tanggal 12 April 2016. Yang terjadi yaitu kita menerima tagihan dari PT Semesta Alam atas penerimaan barang nomor SADO 160037. Sebelumnya pada transaksi 9 kita sudah menerima kuantitas barang ke PT Semesta Alam. Sekarang kita akan menerima tagihannya. Untuk menerima tagihan kita masuk ke faktur pembelian. Lalu, kita pilih vendornya, kemana kita menerima, dari siapa kita menerima tagihannya, yaitu dari PT Semesta Alam. Kita pilih, lalu kita masukkan invoice number-nya. Nomor fakturnya berapa? Di sini nomor fakturnya yaitu SA0900. Kita salin, lalu kita tulis di invoice number. Untuk kapan terjadinya, kita masukkan sesuai yang tertulis di soal, yaitu 12 April 2016. Kita masukkan 12 April 2016. Lalu, langsung kita pilih penerimaan barang, bukan pesanan. Karena sebelumnya kita sudah menerima barangnya. Di sini kita pilih panah.
lalu pilih penerimaan barang. Sesuai seperti yang di soal, yaitu atas penerimaan barang SADO 160037. Jadi di sini nomor penerimaannya yaitu SADO 160037. Kita centang, lalu OK. Ini dia penerimaan barang sebelumnya. Tinggal kita menerima tagihannya. Jika sudah semuanya sesuai dengan detail informasi di soal, langsung kita simpan dan tutup. Langsung saja kita simpan dan tutup ya. Seperti itu cara melakukan transaksi 11 ini. Sekarang kita bahas transaksi 12 yang terjadi pada tanggal 14 April 2016. Transaksi ini membahas kalau kita menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dan bentuk produk berikut ini. Ada 2 produk, yaitu kursi kantor dan meja kantor. Kalau kita membahas produk atau barang, maka kita masuk ke persediaan, lalu masuk ke pembiayaan pesanan. Kalau kalian bingung mau masuk ke mana-mananya, kalian bisa lihat nomor transaksinya. Itu bisa menjadi clue kalian masuk ke mana. Di sini nomor transaksinya yaitu JC160001. Jadi kalian masuk ke job costing atau pembiayaan pesanan. Kepanjangan JC ini bisa jadi job costing. Jadi kalian lihat nomor transaksinya, lalu kalian buka cari job costing. Sekarang kita masukkan nomor transaksinya ini ke batch number. Kalau sudah, kalian masukkan kapan terjadinya transaksi ini. Di sini terjadi pada tanggal 14 April 2016. Di sini formatnya yaitu bulan dahulu, tanggal, kemudian tahun. Jadi kalau kalian memasukkannya terbalik, misalnya 14 April 2016. Di sini dibaca menjadi bulannya 14, tanggalnya 4 2016. Jadi kalian tidak bisa melanjutkan. Di sini karena bulannya di depan, maka kita masukkan April tanggal berapa? 14 tahun 2016. Jadi kalian bisa melanjutkan ke mengisi akun pesanan. Akun pesanannya apa? Yaitu persediaan dalam proses. Kalian cari persediaan dalam proses, yaitu yang ini. Karena invalid, jadi kalian bisa bikin akun baru saja. Masuk ke persediaan, lalu buat persediaan dalam proses. Klik OK. Nah, akan masuk ke akun pesanan. Kalau sudah, kalian pilih barangnya apa saja yang akan dimodifikasi. Di sini ada kursi kantor tipe STD 12. Yang ini kita klik 2 kali. Berapa kuantitinya? Yaitu 5. Harganya berapa? 1.900.000. Di gudang belakang. Harus sesuai dengan yang ada di soal. Kita tambah lagi, klik bawah kursor di keyboard, panah di keyboard, lalu kita pilih lagi di item. Selanjutnya yaitu meja kantor 222. Di sini klik 2 kali. Kuantitinya berapa? Yaitu 5 juga. Harganya 5 juta. Gudang belakang. Di bawahnya ada beban operasional lainnya. Kita tambahkan beban, lalu kita isi ke sesuai sini, beban operasional lainnya. Kita cari beban
lalu operasional lainnya. Nah, kalau sudah, tambahkan not. Apa itu biaya modifikasi? Ya, modifikasi. Berapa totalnya? Yaitu 1.200.000. Pastikan semuanya terisi dengan benar. Di sini tanggalnya, lalu akun pesanannya, dan batch numbernya. Jika sudah semua, simpan dan tutup. Sekarang kita lanjut di informasi bawahnya. Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini. Kita masuk ke barang dan jasa. Kita akan menambahkan produk KKP SD pesanan dan MK0222 pesanan. Yang nantinya, dua pesanan ini masuk ke induk barang yang sudah tertulis. Untuk menampilkan induk barang, kita hilangkan centang tidak menampilkan barang dengan kuantitas 0 kecuali induk. Kita hilangkan, maka akan muncul induk barangnya. Di sini ada KK sebagai kursi kerja dan MK sebagai meja kantor. Kita tambahkan barangnya dengan klik baru. Nomor barangnya kita tulis ini sebagai nomor barang, kode produk di sini. Lalu kita centang bagian sub item. Sub item dari induk barangnya yaitu KK atau kursi kerja. Keterangan kita tulis nama produknya, KKP STD pesanan. Kita tulis di sini. Untuk kategori kita pilih furnitur. Lalu gudang defaultnya yaitu di belakang. Di sini gudang defaultnya belakang. Semuanya sudah, maka kita simpan dengan klik OK. Kita perbarui untuk melihat apakah sudah masuk. Di sini sudah masuk, yaitu KKP STD pesanan. Sekarang kita tambahkan yang satunya, yaitu MK0222 pesanan. Klik baru. Lalu untuk nomor barang kita tulis kode produk ini. Lalu centang sub item, pilih ke MK. Seperti ini. Bisa dilihat di sini. Kalau kalian lupa untuk nomor barangnya kodenya apa, kita buka di sebelahnya barang terfilter, lalu kembali lagi ke yang baru ditambahkan. Untuk keterangan kita masukkan nama produknya seperti ini. Lalu kita masukkan kategorinya sebagai furniture. Gudang defaultnya belakang. Lalu disimpan dengan klik OK. Seperti ini. Tinggal kita perbarui. Akan masuk di MK. Begitulah transaksi nomor 12. Sekarang kita masuk ke transaksi 13 yang terjadi pada tanggal 18 April 2016. Di transaksi 13 ini, kita diminta untuk membayar beban listrik, air, dan telepon kantor. Untuk membayar, kita masuk ke kas bank, lalu ke pembayaran. Di sini kita masuk ke pembayaran, lalu kita pilih menggunakan apa kita membayarnya, yaitu menggunakan Bank Mandiri IDR. Kita pilih Bank Mandiri IDR, lalu masukkan voucher number. Di sini ditulis yaitu nomor transaksinya PYMT 160001. Kita masukkan di sebelah sini. Kemudian kita masukkan tanggal kapan terjadinya transaksi, yaitu 18 April 2016.
Di sini formatnya yaitu bulan, tanggal, kemudian tahun. Jadi jangan sampai terbalik, nanti tidak bisa disimpan. Tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kita masukkan April tanggal 18 2016. Kemudian masukkan memo. Di sini memo kita tulis pembayaran air, listrik atau listrik, air, dan telepon. Seperti ini. Sekarang selanjutnya kita masukkan akun. Akunnya di sini kita pilih beban listrik, air, dan telepon. Kita pilih yang ini, lalu masukkan nominal harganya, yaitu 115.200. Memonya kita tulis listrik. Kita masukkan satu-satu yang akan kita bayarkan. Lalu kita tambahkan satu lagi, akunnya sama, beban listrik, air, dan telepon. Masukkan nominalnya. Yang ini 1.115.200 ya. Jangan sampai nominalnya salah. Untuk yang air yaitu 415.313.000 rupiah. Kita tulis air. Kita tambahkan lagi, akunnya sama, beban air, listrik, dan telepon. Harganya yaitu 511.150.000 rupiah. Keterangannya yaitu telepon. Setelah kita memasukkan semuanya, sekarang kita harus mengklik kalkulator di sebelah sini agar tertulis total harga yang akan dibayarkan. Di sini sudah masuk dan terbilang 2.041.663. Sudah semuanya, maka selanjutnya kita simpan dan tutup. Itu untuk transaksi 13. Sekarang ke transaksi 14. Menyimpan transaksi detail pembayaran yang tadi, beban listrik, air, dan telepon. Untuk melihat daftar pembayaran tadi, kita masuk ke daftar sini. Lalu ke pembayaran kas dan bank, di sini kas dan bank, pembayaran. Masuk ke pembayaran. Lalu kita lihat mulai tanggal berapa. Kita masukkan saja mulai tanggal 1 April ya 2016, seperti ini. Klik. Nah, akan muncul pembayaran yang sudah kita lakukan. Di transaksi 14 kita diminta untuk menyimpan transaksinya. Kita buka, pembayarannya sudah dilakukan. Kemudian di bagian atas ini ada panah ke bawah di sebelah salin transaksi. Di sini kita pilih yang simpan transaksi. Di simpan transaksi diminta untuk memasukkan nomornya yaitu M001. Kita masukkan M001. Deskripsinya yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon. Pastikan semuanya sudah benar, lalu klik OK. Kalau sudah, kita simpan dan tutup, artinya sudah tersimpan tadi. Apa gunanya menyimpan pembayaran tadi? Gunanya yaitu kalau kita ingin membuat pembayaran baru, kita tidak perlu membuat daftar seperti tadi, memasukkan satu-satu. Kita tinggal salin transaksi yang sudah terjadi. Seperti ini. Nah, seperti ini nanti kita tinggal pilih dan OK.
maka semuanya akan muncul. Tidak perlu memasukkan satu-satu lagi. Seperti itu. Kita lanjut ke transaksi 15 pada tanggal 19 April 2016. Di transaksi 15, kita menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan JJ 16.0001. Untuk menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus, kita masuk ke aktivitas di bagian atas, lalu ke pembiayaan pesanan. Di sini ada penyelesaian pesanan yang akan terjadi di transaksi 15. Kita masuk ke sini, lalu pilih nomor pesanan. Di sini atas pesanan JJ 16.0001. Kita tinggal klik panah. Di sini sudah ada pesanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Klik saja, detailnya akan terisi. Sekarang yang dilakukan yaitu mengisi tanggal selesai. Tanggal selesainya yaitu tanggal saat itu, yaitu 19 April 2016. Kita masukkan April tanggal 19 2016 dengan format bulan, tanggal, dan tahun. Lalu diselesaikan ke produk berikut ini. Kita masukkan produk-produk yang dipesan. Klik titik 3, pilih produk apa saja, KKP SDD pesanan. Yang ini, kita klik 2 kali, akan masuk dan masukkan kuantitasnya, yaitu 5, biayanya otomatis terisi, dan persen ini kalian isi porsi, rubah menjadi 30. Yang ini maka sudah selesai. Sekarang kita tambahkan satu lagi yaitu MK 0222. MK 0222 yang pesanan ya. Yang ini, MK 0222 pesanan. Klik 2 kali. Ganti kuantitas menjadi 5 dan persennya yang atas 30, yang bawah 70 ya. Jangan sampai salah. Harus sesuai dengan soal atau yang diminta. Jika semua sudah, di sini juga tertulis total pembiayaannya 8.100.000, maka semuanya sudah, tinggal disimpan dengan klik OK. Penyelesaian pesanan tinggal confirm OK. Maka sudah selesai untuk transaksi 15. Seperti itu. Sekarang kita ke transaksi yang terakhir, yaitu ke transaksi 16. Di sini kita diminta menaikkan harga jual semua produk sebesar 7% dari harga jual sebelumnya. Untuk merubah harga jual, kita masuk ke persediaan atau inventory. Di bagian set harga penjualan sini, kita masuk ke sini. Lalu seperti biasa kita masukkan nomor penyesuaiannya atau nomor transaksi. Di sini nomor transaksinya yaitu SPA 0001. Lalu tanggal efektifnya di sini diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Mei 2016. Jadi kita masukkan 1/01 Mei 2016. Tanggal penyesuaiannya yaitu tanggal kapan hari itu, tanggal 20 April 2016. Kita masukkan 20 April 2016. Lalu kita masuk ke pilih barang. Kita pilih barang apa saja yang dirubah harganya. Di soal, yang dirubah harganya yaitu semua produk. Jadi untuk semua produk kita centang. Di sini kita pilih semua, maka semua tercentang. Jika sudah, kita klik OK. Semua barang akan masuk ke sini. Kalau sudah, kita ke penyesuaian. Di penyesuaian kita pilih harga baru 1, karena kita akan membuat harga baru. Lalu di sebelahnya ada pilih
presentase. Karena kita akan memasukkan presentase sebesar 7%. Kita masukkan 7 di tengah sini. Dari apa? Dari biaya aktualnya atau biaya yang sebelumnya. Kalau sudah semua, sekarang kita sesuaikan. Klik sesuaikan, maka harga 1 akan diisi 7% dari harga aktualnya, harga sebelumnya. Kalau sudah berubah, maka kita simpan dan tutup. Seperti itu untuk materi 6 dari transaksi 9 hingga transaksi 16.